Selamat siang, kaum usia indah Gereja Kristen Pasundan Purwakarta. Kita akan melaksanakan ibadah lansia pada siang hari ini dengan menggunakan kata kebaktian lansia yang ada di buku Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, halaman 151. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam persiapan dan kita mengambil saat kedua. Kaum usia indah yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kebaktian ini dengan menyanyi PKJ 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak ke dalam ajakan beribadah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Jiwaku hancur karena merindukan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Kiranya Tuhan Allah memimpin kebaktian kaum lansia pada saat ini. Mari kita naikkan doa syukur. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami kaum lansia Gereja Kristen Pasundan Purwakarta menyampaikan syukur kehadiran Tuhan karena kami pada tahun 2021 saat ini boleh melaksanakan kebaktian lansia dengan menggunakan buku tata ibadah Pekan Keluarga. Semua itu kami syukuri sebagai bagian dari Jemaat Gereja Kristen Pasundan. Terimalah doa syukur kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam rasa syukur kita, marilah kita memuji Tuhan dengan PK 205, alangkah indah.
Lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Allah dengan membaca Alkitab dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu sebagai kaum usia indah merindukan suara Tuhan melalui sabda firman Tuhan. Urapi kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah hati kami dan pikiran kami pada siang hari ini. Diamkanlah suara-suara hati kami yang lain. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa pembacaan Alkitab dan renungan Alkitab. Amin. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita pada saat ini di dalam Pekan Keluarga ada di dalam halaman 76. Tema renungan kita adalah anak adalah harapan di masa depan. Kaum usia indah, anak-anak akan selalu mengingat atau mengenang apa yang dialami di dalam hidupnya. Bila hal baik yang dialami, maka hal baik itulah yang akan selalu membayangi maupun mewarnai kehidupan di masa depannya. Tetapi bila hal buruk yang diingat, maka hal buruk itu pula lah yang akan selalu membayangi atau mewarnai kehidupan di masa depannya. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang tua atau anak-anak dewasa yang hidup bersama anak-anak untuk mengajarkan hal-hal teladan yang baik kepada anak-anak sejak dini. Karena anak-anak adalah harapan orang tua di masa yang akan datang. Kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya terus bertumbuh dalam kasih Kristus dan melihat mereka berhasil dalam kehidupannya. Kesetiaan mereka kepada Tuhan dan keberhasilan mereka tentu akan membuat kaum lansia bersuka cita, baik bahkan bersemangat sekalipun daya dan kemampuan semakin berkurang secara fisik. Kaum lansia akan selalu bersyukur karena anugerah Allah sungguh nyata di dalam kehidupannya. Karena berkat Tuhan melalui anak-anak yang saat ini telah memasuki dewasa, bahkan mungkin anak-anak kita sudah juga menjadi orang tua. Kaum lansia pasti ingin merasakan kebahagiaan hidup di masa tuanya. Memberikan teladan dan didikan yang baik tentu menjadi peran yang harus dilakukan agar harapan kaum lansia dapat terwujud. Menyayangi anak-anak dengan cara yang benar, agar sejak dini anak-anak mengerti arti didikan yang Tuhan Allah inginkan. Didikan yang tidak menimbulkan duka dan trauma bagi anak-anak, tetapi didikan yang membangun dan mempersiapkan mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat dan hebat di masa depan nanti. Ini harapan dan impian semua kaum lansia. Kaum lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab secara umum ditulis dengan pendekatan budaya patriarkal, sehingga ada kesan
kurang menampilkan peran kaum perempuan. Bahkan dalam kebudayaan Romawi, pada saat Rasul Paulus terdapat banyak hal yang membahayakan anak-anak. Yang dapat kita lihat di Efesus 6 ayat 1 sampai 4 adalah adanya patria protestan, yaitu kuasa mutlak yang dimiliki oleh seorang ayah bangsa Romawi terhadap keluarganya. Ayah dapat menjual anak-anaknya sebagai hamba atau sebagai budak. Ayah dapat memperkerjakan anak-anaknya di ladang. Ayah dapat menghukum anak-anak sekehendak hatinya, bahkan dengan hukuman yang mau-mau. Dalam budaya Romawi, kuasa ayah terhadap anak-anak berlaku terus sepanjang hidup sang ayah. Jadi seorang anak tidak pernah dewasa, sekalipun dia telah menjadi seorang yang ternama dan terhormat. Ayah tetap berkuasa atas diri anaknya. Yang kedua, adanya kebiasaan yang mempertunjukkan anak. Hal ini terjadi bila anak lahir, maka anak akan diletakkan di kaki ayahnya. Apabila ayah memupuk dan mengangkat anak itu, maka itu berarti ayah mengakui anak itu dan bersedia untuk merawatnya. Tetapi bila berbalik dan meninggalkan anak itu, maka itu berarti ayah menolak dan anak itu dapat dibuang. Perlakuan yang tidak berbelas kasihan kepada anak-anak yang sakit atau yang mengalami cacat tubuh, sehingga anak-anak yang sakit atau cacat tubuh sangat sedikit harapannya untuk dapat hidup. Rasul Paulus menetapkan agar anak-anak patuh dan hormat kepada orang tuanya. Menurut Rasul Paulus, ini adalah perintah yang pertama untuk diajarkan dan diingat oleh anak-anak. Menghormati yang dimaksud adalah mentaati perintah orang tua dan menghargai mereka. Sekali-kali tidak membuat mereka marah, susah hati atau sakit hati. Dapat dikatakan bahwa kewajiban orang tua dalam hal ini seorang ayah menjadi hal yang dapat perhatian, yaitu peringatan atau nasihat yang ayah berikan agar jangan sampai menyakiti hati anak-anak, misalnya dengan mencari-cari kesalahan mereka. Lalu perlu juga bagi ayah untuk melatih anak-anak dalam pendidikan, disiplin hidup, disiplin yang diwarnai ajaran-ajaran Kristiani. Harapannya tetap ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Rasul Paulus juga menasihatkan para ayah untuk tidak membangkitkan amarah kepada anak-anak mereka. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biasanya bapak-bapak lebih mudah terbawa marah atau emosi dibandingkan ibu yang biasanya lebih sabar. Ada 3 hal yang dapat membuat kita bersikap tidak adil terhadap anak-anak, yaitu 1. Kita lupa bahwa segala sesuatu dapat berubah, termasuk tingkah atau sikap anak dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak patuh menjadi patuh, dari yang malas menjadi rajin. Dalam hal ini orang tua sering beranggapan bahwa anak yang malas akan selamanya malas, anak yang nakal akan selamanya nakal, sehingga orang tua mulai bersikap tidak adil terhadap anak-anaknya. Tanpa kita sadari, pengawasan kita terhadap anak-anak yang sedang bertumbuh lebih sering mengarah pada penghakiman. Artinya, kita selalu menyalahkan anak-anak tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan mengapa mereka melakukan hal yang menurut kita sebagai orang tua tidak baik. Orang tua sering lupa mengutarakan kata-kata yang bersifat membesarkan hati anak-anak. Misalnya memberi pujian saat anak-anak melakukan hal yang baik. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus tentu juga berlaku bagi kita saat ini, agar kita tidak sesuka hati memperlakukan anak-anak
atau mungkin cucu-cucu kita saat ini dengan menggunakan kekuasaan yang kita miliki sebagai orang tua. Tetapi jadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat kita di masa tua. Bermain bersama mereka, beribadah bersama mereka, bercerita tentang kehidupan yang telah kita jalani, kehidupan bersama Tuhan, di saat suka, di saat duka, di saat senang, di saat susah. Kehidupan yang dari nol sampai sekarang menjadi usia indah. Setidaknya ada pelajaran sejarah kehidupan, sejarah kehidupan kita yang pastinya berguna bagi mereka di masa depan. Yang terpenting tetap menjadi teladan bagi anak dan cucu kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam renungan ini. Di dalam renungan ini ada pertanyaan yang mendalam. Boleh para lansia menyimak di halaman 79. Boleh mencatatnya di buku, boleh menjawabnya di buku diari jika masih memiliki, atau di selembar kertas putih. Pertanyaan pendalaman boleh nanti disampaikan kepada komisi lansia untuk kita jadikan sebuah buku kaum usia indah di masa pekan keluarga. Jawaban-jawaban yang belum tentu lansia lain mengalaminya. Pertanyaan yang pertama, ketika anak-anak masih kecil, pernahkah kita membeda-bedakan dalam memberi cinta kasih dan perhatian kepada mereka? Yang kedua, menurut bapak, ibu, kakek, nenek, opa, oma, yang putih, yang putih, ini mungkin siapa yang nakal atau yang paling nakal di antara anak-anak kita? Jelaskan. Yang ketiga, setelah anak-anak dewasa, apakah mereka mengalami perubahan sikap atau tingkah laku? Yang keempat, bagaimana perasaan kita bila anak kita memarahi anak-anaknya atau cucu kita? Mengapa? Keempat renungan ini marilah kita kumpulkan bersama. Marilah kita untai dengan kata-kata, satu sama lain bisa membaca, saling melengkapi di saat usia kita bertambah ingat, di saat usia kita lanjut, tetapi di saat berkat-berkat Tuhan semakin dirasakan. Selamat menjalani pekan keluarga bersama dengan keluarga kita. Salam lansia, Tuhan Yesus memberkati. Kaum usia indah yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Nasihat persembahan kita pada pekan keluarga ini terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita.
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami sebagai kaum lansia. Terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan menginginkan persembahan dari tubuh kami. Walaupun tubuh kami saat ini sudah memasuki usia lanjut, tetapi Tuhan masih menginginkannya untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi teladan bagi anak-anak. Biarlah di usia kami yang sudah lanjut, Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu, sekuat dan sekemampuan kami, baik secara fisik maupun psikis usia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk pelayanan di Gereja Kristen Pasundan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Mari tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat kami pada saat ini, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Biarlah di dalam usia yang sudah lanjut usia ini, kami boleh merenungkan apa yang sudah kami berikan kepada anak-anak kami semasa mereka kecil sampai dewasa, sampai mereka menjadi orang tua. Biarlah Tuhan, kami bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Walaupun kami menyadari sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, mungkin kami banyak memiliki kelemahan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menutup ketidaksempurnaan ini dengan kasih-Mu. Sebagai usia indah ya Tuhan, lansia, kami menyadari banyak pergumulan yang kami hadapi di dalam mendidik anak-anak. Di dalam segala hal, banyak keterbatasan kami, kemampuan kami. Dari hari ke hari kami tetap belajar. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan anak cucu kami hanya ke dalam nama Tuhan senantiasa. Sebab hanya Tuhan yang akan mampu memberikan hikmat kepada anak-anak kami. Dan pakailah kami ya Tuhan pada saat ini menjadi seorang yang sudah berusia lanjut dan bisa menjadi teladan bagi anak kami, khususnya di dalam memancarkan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan ini, agar berkat-berkat yang kami rasakan boleh mengalir kepada anak cucu kami. Di dalam pekan keluarga ini juga kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami bersama anak cucu, anak-anak kami yang mungkin jauh dari kami pada saat ini, atau bersama dengan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, hadirlah, kami mengundang Engkau untuk tetap hadir bersama dengan keluarga kami. Kami ingin mendoakan buat kaum usia indah yang ada di warga jemaat, Ibu Setiawati, Ibu Marta Lasso, Ibu Sriwijaya, Ibu Sriwijayati, Ibu Karlo Enewan, Ibu Ati Setiawati Kasimo, Ibu Nela Sulipan, Ibu Bapak Karman Sugada, Ibu Titik Gunarto, Bapak GN Mamuaya, Ibu Suwarsa, Ibu Rustini Nainggolan, Ibu Mantelda Kainama. Kami juga ingin mendoakan buat saudara-saudara usia kami di pos kebaktian Jatiluhur. Tuhan berkatilah kaum usia indah yang berada di pos Jatiluhur. Ibu Kalia, Bapak Dipo Sosiono dan Ibu Sri Amiyati, Ibu Daryati Darwani Tobi, Bapak Sunanto BM dan Ibu Siti, Ibu Murningsih, Ibu Endang Sutiana, Ibu Dwi Narini Hartati, Ibu Nini Suntiknya. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk seluruh kaum lansia yang pada saat ini yang tidak ada keluarga sebagai anggota jemaat kami di Gereja Pasundan Purwakarta dan Pos Kebaktian Jatiluhur. Kami ingin menyerahkan seluruh
saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Jamalah mereka ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami ingin mendoakan untuk gereja kami ingin mendoakan untuk sinode Gereja Kristen Pasundan. Berkatilah Ibu Pendeta Maria bersama dengan keluarga, para penatua bersama dengan keluarga, poster bersama dengan keluarga, sekretariat bersama dengan keluarga, dan kami ingin juga mendoakan seluruh pendeta yang pada saat ini melayani di Gereja Kristen Pasundan di dalam menghadapi pekan keluarga. Kami ingin menyerahkan seluruh keluarga yang ada di Jawa Barat yang bergabung di naungan Gereja Kristen Pasundan dan pos kebaktiannya ya Tuhan. Berkatilah kami semua, biarlah sukacita kebersamaan kami dalam perkara keluarga ini Tuhan berkati. Kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian dosa saat ini ke dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menutup kebaktian ini dengan menyanyi dari pelengkap Hidup Jemaat 289 ayat 1 dan 2. Keluarga hidupnya.
Kebaktian selesai, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Kebaktian selesai, mari kita mengambil saat